Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa berjumpa lagi dengan Bu Guru di muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 6. Tema 6 masih tentang puisi. Kalau kemarin Bu Guru sudah menyampaikan materi tentang puisi, kalian juga sudah latihan soal secara tertulis. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat dan membaca puisi. Yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca puisi yaitu 1. Lafal atau pengucapan yang jelas. Pengucapan sama juga lafal. A, I, U, E, O-nya jelas. Tidak perlu tergesa-gesa. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendah nada yang tepat saat membaca puisi. Kemudian yang ketiga adalah jeda atau pemenggalan kalimat yang tepat. Nah, 3 hal ini harus kita perhatikan saat membaca puisi. Lafal, intonasi, jeda. Bu Guru akan memberikan contoh, yaitu puisi dengan judul Cita-citaku. Cita-citaku. Aku punya sebuah harapan besar. Aku ingin menjadi seorang guru. Kini aku tekun dalam belajar. Aku ingin wujudkan cita-citaku. Menjadi guru itu mulia, mengajar dan mendidik para siswa. Aku akan semangat meraih cita-citaku. Belajar dengan giat sepanjang waktu. Nah, jadi ketika kita membaca puisi, itu berbeda dengan kita membaca buku. Jadi untuk membaca puisi harus diperhatikan pengucapan yang jelas, intonasi, naik turunnya, nada suara. Kemudian juga jeda, jangan terlalu cepat. Ya, sehingga yang mendengar pun juga bisa meresapi apa makna yang ada dalam puisi tersebut. Nah, sekarang puisi ini tadi temanya tentang cita-citaku. Ya, puisi ini terdiri dari berapa bait anak-anak? Berapa bait? Ada 2 bait. Nah, ini bait pertama. Ya, bait pertama ada 4 baris. Kemudian ini bait kedua. Bait kedua juga ada 4 baris. Jadi puisi ini terdiri 2 bait. 1, 2. Kemudian terdiri dari 8 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang bait pertama. Bait pertama 4 baris. Bersajak apa bait pertama? Di sini akhir barisnya ar, u, Berarti baris 1 dan 2 berbeda ya. Maka A, B, kemudian baris 3 sama dengan baris 1 lagi. Berarti A, baris keempat sama dengan baris kedua, B. Berarti A, B, sajak bait pertama. Kemudian sajak bait kedua A, U. Nah, A, U. Nah, ini ketika hurufnya belakang sama, maka A. Ketika huruf belakang sudah mulai beda, disimbolkan B. Jadi, untuk bait kedua bersajak A, B. Ya, untuk menentukan sajak. Kemudian, apa isi dari puisi tersebut atau makna isi puisi tersebut?
Apa maknanya? Di sini ya, aku punya sebuah harapan besar, ingin menjadi seorang guru, tekun dalam belajar, ingin wujudkan cita-citaku. Jadi, isinya adalah cita-cita atau keinginan menjadi seorang guru. Kemudian bait kedua, apa isi atau maknanya? Nih, coba kita baca ya. Menjadi guru itu mulia, mengajar mendidik para siswa, semangat meraih cita-cita, belajar dengan giat sepanjang waktu. Ini adalah semangat meraih cita-cita dengan belajar giat. Itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ya tadi terdiri dari 2 bait, 8 baris. Bait pertama bersaja ABAB, yang kedua AABB. Kemudian makna pertama tadi cita-cita atau keinginan menjadi seorang guru. Kemudian yang kelima itu adalah bait kedua, semangat meraih cita-cita dengan belajar giat. Nah, tadi Bu Guru sudah mencontohkan bagaimana cara membaca puisi, sudah mencontohkan dari puisi tersebut kita identifikasi ada berapa bait, ada berapa baris, sajaknya apa, isinya bagaimana, sudah ya. Nah, sekarang kita akan melihat tugas selanjutnya yaitu praktek ya. Kalau kemarin penilaian tertulis KI 3 ya, sekarang KI 4 untuk penilaian praktek ya, yaitu buatlah puisi dengan tema cita-cita yang terdiri 1 bait saja, 4 baris. Jadi kalian membuat puisi temanya cita-cita. Nah, cita-cita setiap anak itu kan berbeda-beda. Mungkin ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi polisi, ada yang ingin menjadi pilot, dan sebagainya. Nah, itu temanya cita-cita, cita-citanya tentang apa, bebas sesuai keinginan kalian sendiri. Nah, 1 bait saja, 4 baris. Ya, ingat membuat puisi kata-katanya tidak boleh terlalu panjang, seperti Kemudian disusun kata-katanya yang indah, sajaknya juga yang teratur untuk akhir barisnya supaya puisi terlihat indah. Ingat, ketika membuat puisi karangan kalian sendiri ya, tidak boleh membuka buku ya, sesuai dengan apa yang ada dalam hati kalian. Kemudian yang setelah membuat puisi, ditulis di buku tulis puisi tersebut, kemudian dibaca puisi tersebut dengan lafal, intonasi, dan jeda yang tepat. Nah, pada saat membaca, kalian meminta bantuan kepada orang tua kalian atau kakak kalian. Ketika membaca puisi hasil karya kalian tersebut, kalian minta bantuan untuk mengambil video saat kalian membaca puisi. Nah, setelah itu videonya disimpan, kemudian dikirim ke link berikut yang sudah Bu Guru sediakan. Jadi, tugas kalian adalah membuat dan membaca puisi. Setelah membaca puisinya selesai, hasil video membaca puisi tersebut dikirim ke link ini. Demikian ya anak-anak, pesan Bu Guru meskipun kalian belajar dari rumah, tetap semangat berkarya dan berprestasi. Ya, selalu sholat 5 waktu, membantu orang tua, ya, jaga kesehatan selalu dan patuhi protokol kesehatan. Semoga wabah ini segera berakhir, kita bisa berjumpa di madrasah ini. Demikian anak-anak yang Bu Guru sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.